Mayara Raga Turunan Budaya present, the original Indonesian martial art content. And don't forget to subscribe, like, and comment. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat kembali lagi atau berjumpa lagi di video kali ini ya. Alhamdulillah, syukurillah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat, keluarga kita, orang tua kita semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan video ini kita akan membahas terkait pada umumnya ya, materi pada umumnya di pembelajaran di SD ya. Biasanya kalau di kota Sukabumi itu muatan lokal ataupun di Jawa Barat sudah diresmikan bahwa Pencaksilat sudah masuk ke pembelajaran muatan lokal, artinya sudah masuk ke penilaian raport. Nah maka dengan itu saya membuat video tutorial ini agar para pesilat, agar para siswa lebih memahami terkait perkembangan Pencaksilat ya, aturan-aturan Pencaksilat ya, itu. Baik, untuk langsung aja untuk yang pertama ini ya. Untuk yang pertama kita bahas tentang TGR tunggal. Ini biasanya TGR tunggal untuk kelas 1 2 3 1 2 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu biasanya tanding. Nah, tapi pada umumnya semua dapat melakukannya. 1, 2, 3 bisa juga melakukan tanding. 4, 5, 6 pun wajib melakukan gerakan TGR. Nah, baik untuk kelas 3 ya, kelas 3 TGR. Nah, kelas 3 TGR tunggal itu TGR yang sedang kita pelajari, yang sedang kalian pelajari itu adalah tunggal. Tunggalnya ya, TGR. Ada tunggal, ganda, dan regu, TGR. Yang sedang kalian pelajari yaitu tunggal. Ya. Gerak tunggal, TGR tunggal itu ada 14 jurus yang terdiri dari senjata tangan kosong atau tidak tanpa tangan kosong ya, tanpa senjata itu dengan tangan kosong ya. Yang kedua ada senjata golok, yang ketiga ada senjata toya, toya atau tongkat. Nah ini jurus TGR tunggal ini jurus baku di IPSI tunggal dan regu. Jadi yang sering dipelajari di SD SMP itu adalah tunggal. Nah, TGR tunggal terdiri dari 14 jurus, 7 jurus tangan kosong, 3 jurus senjata golok, dan 4 jurus senjata toya atau tongkat. Nah, satu jurusnya terdiri dari 7 gerakan. 7 gerakan. Kosong ada 7 jurus, jadi satu jurusnya 7 gerakan. Nah, maupun golok maupun toya sama, satu jurusnya 7 gerakan. Itu beragam-ragam gerakan, ada yang tendangan sana tendangan sini. Nah itu harus diperagakan secara praktek ya. Tuh. Berikutnya TGR tunggal itu ada yang namanya gerakan cepat atau gerakan serang ya, gerakan cepat atau gerakan serang. Jadi tak ya, ada gerakan cepat, ada gerakan serang. Nah ada juga yang kedua yaitu
gerakan interval atau gerakan lambat. Gerakan lambat itu diperuntukkan untuk menarik nafas atau jeda dalam setiap jurus. Karena jika tidak ada jeda, jika tidak ada interval, itu capeknya luar biasa. Ya, memperagakan TGR tunggal itu capeknya luar biasa. Dengan full jurus, full teknik, full power ya. Karena tenaga kita perlu ada jeda. Ya, seperti itu. Setiap jurus intervalnya ada 2 gerakan. 5 gerakan serang atau 5 gerakan kencang cepat, ada juga 2 gerakan interval. Nah, seperti itu. Nah, baik untuk khususnya untuk siswa ataupun untuk sahabat-sahabat silat di luar dimanapun Anda berada, insya Allah ketika kalian belajar tekun ya, belajar berlatih tekun tentang TGR tunggal, insya Allah dalam waktu 2 atau 3 bulan kalian bisa hafal sebanyak 14 jurus. Bisa dibilang mudah tidak mudah sih TGR tunggal itu. Ketika kita serius ya mudah, ketika kita tidak serius ya susah ya, agak sedikit sulit. Nah, itu. Nah, untuk kelas 3 pembelajarannya di semester pertama itu jurus tangan kosong. Jurus tangan kosong. Setelah nanti di semester keduanya baru jurus tongkat atau jurus golok ya, mohon maaf, jurus golok. Nah, semester pertama kelas 3 jurus tangan kosong, di semester kedua itu jurus golok. Nah, baik Bu. Nah, nanti ketika naik kelas 4 baru masuk ke jurus golok. Kenapa sih selama sedemikian rupa? Karena kan dalam pembelajaran muatan lokal itu molok itu hanya 2 jam pelajaran ya. Berarti kalau dihitung menit itu hanya 70 menit, 1 jam pelajarannya 35 menit. Sedangkan latihan TGR tunggal itu perlu ya berjam-jam lah, minimal 2 jam yang kalian harus latih. Itu pun harus dilatih secara langsung dengan pelatih kalian, guru kalian, tidak secara video, kecuali kalau video itu hanya mengingatkan gerakan atau menghafal secara secara ancang-ancang lah, menghafalkan sedikit demi sedikit. Karena kalau hafal full melalui video tidak akan maksimal. Nah, makanya ketika kalian latihan atau belajar, seriuslah dalam berlatih. Baik, kembali lagi ke tadi ya. Jadi TGR tunggal ada 14 jurus, 7 jurus tangan kosong, 3 jurus golok, 4 jurus ya. Ke-14 jurus itu ketika pertandingan diberi waktu atau diberi timer selama 3 menit. Toleransi waktu untuk SD itu 10 detik, untuk SMP SMA 5 detik. Jika lebih dari ketentuan toleransi itu akan ada pengurangan nilai. Dan jika lebih dari 15 detik biasanya ada diskualifikasi ya, atau langsung kalah di situ. Nah, TGR tunggal 14 jurus diperagakan 3 menit di gelanggang pencaksilat, yang dimana aturan baru itu TGR tunggal penilaiannya dijuri dengan 10 juri. Yang aturan dulu itu ditampilkan jurinya hanya 5 juri. Kalau aturan baru di 2022 revisi terbaru itu 10 juri kalau TGR. Nah, kalau tanding itu 3 juri, 1 wasit. Nah, seperti itu. Nah, baik, kembali lagi ke TGR. TGR itu tampil menggunakan baju berwarna bebas ya, bebas. Kalau tanding kan harus hitam ya, harus hitam. Kalau TGR itu bisa berwarna asal polos, asal satu warna gitu. Kalau merah merah, tidak boleh ada kuningnya. Kalau hitam hitam, tidak boleh ada putihnya. Seperti itu. Dan ditunjang atau didukung dengan aksesoris tuh ikat kepala, pada kepala, dan dodot di
pinggang atau samping sampai lutut. Nah, tapi bahasa silatnya itu disebut dodot ya, dodot aksesorisnya. Nah, kalian masuk ke gelanggang itu membawa golok dan toya. Biasanya golok di tangan kanan, toya di tangan kiri. Nah, ukuran lebar dan panjang persegi ya. Gelanggang pencaksilat itu 10 kali 10 meter. Lebarnya 10 meter, panjangnya juga 10 meter. Nah, itu untuk gelanggang pencaksilat dari semua kalangan ya, mau itu SD, SMP, SMA, mau dewasa sama. Panjang dan lebar lapangan pencaksilat gelanggang pencaksilat itu 10 kali 10 meter. Nah, untuk ketebalannya biasanya tergantung panitia kalau pertandingan, tapi minimal itu matras 2 cm. Matras silat itu ada yang 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan sampai 5 cm. Ya, maksimal 5 cm tebalnya, sebanyak 100 lembar, karena satu lembar matras pencaksilat itu 1 meter kali 1 meter. Nah, jadi gelanggang pencaksilat luasnya itu 10 kali 10 meter. Ya, kembali lagi ke TGR. TGR tunggal itu dengan menggunakan dengan 2 senjata, aksesoris dodot, ikat kepala. Ya, awas, toya pencaksilat dengan tongkat pramuka berbeda. Kalau toya pencaksilat terbuat dari rotan atau yang berbahan lentur. Ketika dipukulkan dapat dibengkokkan sebulat apapun itu tidak akan patah ya. Beda dengan tongkat pramuka yang dibengkokkan sedikit saja sudah langsung patah karena bahannya dari kayu. Tuh. Nah, terus kalau golok untuk pertandingan itu bukan golok asli ya, sahabat-sahabat pencaksilat. Bukan golok asli, tapi golok yang terbuat dari stainless ya. Stainless atau golok kumpul tidak tajam dengan di sampingnya ada logo IPSI ya. Wajib itu logo IPSI. Biasanya gagangnya itu, pegangannya itu ada yang dari kayu ataupun dari tanduk ya, dari tanduk, bahan tanduk. Bedanya kalau dari tanduk sedikit licin tapi modelnya bisa berupa-rupa, kalau dari kayu agak kesat tapi modelnya juga bisa berupa-rupa, hanya terbatas ya, lebih indah dari bahan kayu. Makanya dari segi harga lebih mahal dari kayu, lebih mahal dari tanduk. Nah, segi harganya ya, makanya pertandingan pencaksilat TGR itu kebanyakan dilakukan baik mungkin dari mulai gerakan, dari mulai aksesoris, baju, termasuk senjata ya. Senjata dibuat senyaman mungkin ya, seenteng mungkin ya. Ukuran toya panjangnya sesuai aturan ya. Biasanya aturan panjang toya untuk TGR SD itu 150 cm atau 1,5 meter. Nah, tuh. Kalau untuk SMP 1 meter 60 cm atau 1 meter 160 cm. Kalau untuk SMA 170 cm. Kalau untuk dewasa 175 cm ke atas, menyesuaikan dengan tinggi badan atlet tersebut. Kalau untuk golok ukuran SD itu 20 sampai 30 cm ya. Tergantung gimana gurunya atau pelatihnya. Pengen 25 cm boleh. Yang penting maksimal 30 cm. SD, SMP, dan SMA. Nah, beda lagi dengan dewasa. Dewasa itu minimal 33 cm panjangnya, karena dewasa harus lebih panjang goloknya. TGR tunggal seperti tadi ya, penilaiannya ditilai oleh 10 juri. Biasanya nilai tertinggi sama terendah itu dibuang ya. Nilai tertinggi sama terendah itu dibuang karena supaya lebih akurat atau lebih fleksibel ya, gitu penilaiannya. Nah, itu urusan wasit juri ya, urusan wasit juri yang lebih berwenang, yang lebih paham. Yang jelas
maka sebagai atlet, sebagai pesilat harus berlatih sebaik mungkin agar bisa mencapai kemenangan. Gitu. Jadi baik lagi pembelajaran bahwa TGR tunggal di SD, SMP, SMA itu wajib. Ketika sudah selesai memperagakan atau hafal jurus TGR tunggal, itu kalian bisa langsung belajar yang lain, entah itu ganda, entah itu TGR regu. Itu untuk kelas 3, 4, 5, 6. Sama saja ya, sama saja, cuman lebih diutamakan untuk kelas 3 ya. Kelas 3 lebih fokus. Untuk kelas 4, 5, dan 6 sama, TGR tunggal difokuskan, tapi kalian ada belajar teknik-teknik tanding ya. Teknik-teknik tanding banyak ya. Nah, tanding beda lagi aturannya. Kalau TGR tunggal kan dari SD, SMP, SMA, dewasa 3 menit. Gerakan tidak ada dirubah. Nah, jika tanding berbeda aturannya. Ya, golongannya juga SD dibagi 2. SD itu ada usia dini 1, ada usia dini 2. Kalau usia dini 1 itu 5 sampai 9 tahun. Ya, golongannya. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 SD. Nah, atau ada yang masih TK pun kalau misalnya berat badannya mencakup ataupun kemampuannya memenuhi, ya bisa tanding dengan kelas 3 SD. Yang jelas nggak bisa, kelas 3 SD tidak bisa bertanding dengan kelas 4. Karena kelas 4 itu sudah masuk ke golongan usia dini 2. Nah, usia dini 1 5 sampai 9 tahun. Golongan usia dini 2 10 sampai 12 tahun. Ya. Golongan pra remaja itu 12 sampai 14 tahun. Golongan remaja atau SMA itu 15 sampai 17 tahun. Dan golongan dewasa biasanya itu 18 sampai 25 tahun. Ya, gimana eventnya kalau dewasa? Kalau misalnya eventnya panitianya ya udah yang dewasa dibatasi maksimal umur 25, ya udah umur 25. Walaupun usianya lebih dari 25 tidak bisa ikut. Ya, tergantung panitia penyelenggara pertandingan. Gitu. Nah, itu dari golongan usia. Nah, dari waktu bertanding ya, waktu bertanding di juklak atau di peraturan sebetulnya semua sama 2 menit ya, 2 menit dalam satu babak, dan semua babaknya ada 3 menit ya di aturan ya, 2 menit bersih. Tapi kebanyakan event atau kebanyakan penyelenggara biasanya usia dini 1 itu 1,5 menit waktu kotor. Usia dini 2 10 sampai 12 tahun itu 10 sampai 12 tahun ya. Nah, itu 1,5 menit juga, 1,5 menit kotor. Nah, untuk pra remaja 12 sampai 14 tahun itu 2 menit kotor. Dan untuk remaja 15 sampai 17 tahun itu waktu pertandingan per babaknya 2 menit bersih. 2 menit bersih kalau untuk remaja SMA ya. Nah, dari golongan usia juga beda. Dan dewasa sama dengan SMA, 2 menit bersih. Semua kalangan sama 3 babak. Hanya saja untuk usia dini biasanya dikurangi ya menjadi 2 babak. Karena melihat kondisi fisik anak-anak SD. Nah, seperti itu. Jadi dikurangi 2 babak, waktunya dikurangi setengah menit, jadi 1,5 menit kotor. Itu fleksibel ya, bukan berarti merubah aturan, hanya ini untuk menyelamatkan atlet-atlet pemula ya, karena kalau atlet pemula itu tidak akan sanggup untuk melaksanakan tanding 2 menit. Hanya tingkat SD atau usia dini 1, usia dini 2 itu hanya 1,5 menit kotor ya. Ada waktu kotor, ada waktu bersih. Nah, nanti di akhir video ini akan saya jelaskan ya, waktu kotor ataupun waktu bersih. Oke, nah itu golongan dari waktu per babak
SD usia dini 1, usia dini 2 itu 2 babak dengan waktu 1 menit setengah per babak dengan istirahat per babak rata-rata 15 sampai 20 detik. Kalau istirahat sama sih semua golongan ya. Nah, itu dari waktu. Nah, sekarang dari peraturan. Dari peraturan seragam sama ya, semua harus pakai baju silat IPSI lengkap atau baju hitam. Baju hitam dengan tulisan polos ya. Kalau di multi event O2SN dan Popil, Popda, Porda, Pon dan sebagainya itu harus polos kalau ditanding dan harus yang berstandar ya bahannya, biasa bahan khusus pencaksilat. Karena ada bantingan dan sebagainya, aku ditakutkan sobek rawan sobek baju. Nah, dari aturan tadi dari waktu, babak, dan sekarang dari aturan ya. Aturan untuk SD atau usia dini 1 5 sampai 9 tahun itu hanya boleh pukul dan tendang. Tidak boleh ada bantingan, guntingan, jatuhan dan sebagainya, tidak boleh. Usia dini 1 hanya pukul dan tendang, mencari poin tertinggi ya. Poin untuk pukulan itu 1, poin untuk tendangan 2. Nah, yang berikutnya usia dini 2 4 sampai kelas 6 ya, atau 10 sampai 12 tahun itu ada tambahannya pukulan, tendangan, dan boleh bantingan. Bantingan juga dengan bantingan seperti biasa ya, tidak ada bantingan langsung menarik dan sebagainya. Jadi harus ada proses tangkapan dulu ke kaki, baru bisa tarik body atau bisa angkat atau bisa banting. Jadi harus ada awalan dulu. Jadi nggak bisa langsung tangkap body langsung banting, tidak bisa ya. Jadi harus ada proses tangkapan dulu. Nah, itu untuk usia dini 2 boleh bantingan, kelas 4 sampai kelas 6 ya. Terus untuk pra remaja SMP itu ditambah pukulan, tendangan, bantingan, dan boleh melakukan serangan guntingan, tapi tidak boleh dibalas oleh lawan ya. Guntingan tapi tidak boleh dibalas ya. Untuk SMA sama seperti SMP, boleh guntingan, boleh bantingan, hanya saja ada tambahan, boleh ada kuncian ya. Boleh ada kuncian dan guntingan bisa dibalas atau yang umumnya disebut counter attack ya. Counter attack atau serangan balik. Nah, setelah misalnya kebanting, lawannya kebanting, yang dibanting bisa melawan balik sebanyak atau selama 2 detik. Lebih dari 2 detik tidak sah ya. Contoh misalnya yang biru membanting yang merah, yang merah jatuh nih, yang merah jatuh. Nah, dalam waktu 2 detik setelah jatuh truk 1, 2 ini harus bisa melawan, harus counter attack, entah itu digunting di bawah ya, entah itu disapu di bawah. Yang jelas harus cepat counter attack. Kalau lambat itu tidak sah, berarti tetap yang merah yang jatuh. Kecuali kalau cepat di bawah 2 detik counter attack yang biru bisa jatuh. Berarti yang biru jatuh, yang merah dapat poin jatuh ya. Pokoknya itu untuk ini. Yang penting sekedar pengetahuan aja ya. Tapi yang kalian harus tahu, kalau kalian SMP ya kalian pelajari yang diperbolehkan di SMP. Kalau kalian SD berarti kalian mempelajari yang diperbolehkan di SD. Gitu. Baik, untuk dewasa tadi kan SMA boleh kuncian ya, kuncian itu mengunci. Kalau untuk dewasa bebas ya, dari SMA naik sedikit boleh patahan, bebas, itu sangat bebas ya kalau untuk SMA, tapi dengan aturan-aturan tertentu di aturan Munas 2022 Pencaksilat. Itu dengan patahan, pukulan, tendangan, bantingan, guntingan, patahan, kuncian, dan sebagainya ya, itu bisa untuk dewasa. Karena kenapa sih dewasa bebas? Karena tulangnya sudah bagus ya, sudah kuat, sudah terlatih juga. Kalau SD usia dini 1 tadi kan tidak boleh ada bantingan karena 5-9 tahun itu tulangnya masih sangat rawan ya, lawan cedera, lawan di stroke, bahkan bisa lawan patah tulang ya, seperti itu ya. Nah, untuk usia dini 2 boleh ada bantingan tapi tidak boleh ada guntingan karena bantingan masih dianggap
aman. Kalau guntingan agak sedikit rawan, ya makanya di SMP guntingan tidak boleh dibalas, masih rawan. Kalau di SMA masih boleh masih boleh dilawan, apalagi dewasa sangat boleh untuk tertek. Aturan baru sebetulnya sih lebih bebas ya, lebih bebas dari aturan-aturan lama. Hanya mungkin kalau menurut saya pribadi lebih ke banyak tarikan ya, lebih ke banyak tarikan seperti bela diri yang lain, judo dan sebagainya. Tapi mungkin ini ada diluncurkannya atau diterbitkannya aturan baru, mungkin tujuannya baik ya, semua persetujuannya pasti baik. Untuk yang saya dengar sih untuk menuju bahwa silat itu harus masuk ke Olimpiade ya, agar Olimpiade tahun berikutnya ya silat bisa masuk ke Olimpiade. Nah itu dari aturan. Kalau misalnya dijabarkan satu-satu, bantingan tuh yang boleh gimana, guntingan yang boleh gimana, itu nanti kita jabarkan ya di video selanjutnya. Sekarang yang penting kalian cukup tahu bahwa aturan, waktu, berapa babak pertandingan ya, yang boleh apa saja. Nah, itu nanti kalian latih masing-masing, dan jika bisa atau bila perlu harus dengan pelatihnya atau dengan gurunya, karena tanding itu sangat riskan. Kecuali kalau TGR latihan sendiri bisa, kalau tanding harus dengan pelatih ya, minimal tendang-tendang ke pitching, ke alat-alat samsak gantung, agar kalian bisa terlatih dalam tekniknya. Oke. Nah untuk kelas 4, 5, 6 dihafalkan aturannya, bagaimana tekniknya, bagaimana waktunya berapa, caranya gimana, harus tahu. Jadi sebelum kalian mau praktekkan harus tahu dulu ya cara tekniknya, aturannya, cara mainnya ya, cara masuk ke gelanggang, cara penghormatan untuk pelatih, wasit, untuk pertandingan. Kalian harus juga hafal gerakan pribadi ya, karena setelah masuk gelanggang memperagakan gerakan pribadi dulu ya, 8-10 gerakan. Setelah itu baru wasit menggabungkan merah dan biru untuk siap bertanding. Nah, itu. Selanjutnya untuk tanding ya, untuk anak-anak segitu dulu sih. Yang jelas aturan harus tahu ya, yang penting aturan. Kalau waktu itu bisa disesuaikan, gimana eventnya, gimana pertandingannya. Ada yang panitia minta 2 menit ya udah 2 menit. Nanti para pelatih harus menyiapkan atletnya dari mulai fisik, mental maupun teknik ya, karena tanding itu tidak gegabah ya, tidak asal-asalan. Kalau sudah fatal itu bisa berakibatkan cedera, bahkan bisa cedera yang parah, bahkan bisa patah tulang. Nah, itu. Ya, semangat terus untuk para atlet Pancasila, untuk para siswa untuk mengejar kemampuannya dalam belajar, untuk para atlet kemampuannya untuk berlatih. Kejarlah terus prestasi setinggi mungkin, tidak ada yang tidak mungkin, apapun ya. Oke, hasil tidak akan mengkhianati proses ya. Oke, hasil tidak akan mengkhianati proses. Kalau prosesnya bagus, prosesnya latihan dengan keras, insya Allah ya, latihan bertanding pun akan mendapatkan hasil yang maksimal, akan berkali emas, juara 1 ya. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Pencaksilat di luar sana. Mungkin jika ada saran atau kritik, boleh kalian cantumkan aja di kolom komentar di bawah ya. Kita sama-sama sharing sama Pencaksilat demi kemajuan Pencaksilat Indonesia. Oke, salam Pencaksilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching our channel. See you in the next video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you.